Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas anjing yang mengislamkan puluhan ribu orang. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Bila dilihat dari sudut hukum fikih, anjing merupakan salah satu dari dua najis yang dianggap berat, mughalazah. Cara mensucikannya pun tidak seperti najis biasa, melainkan harus dibasuh 7 kali yang salah satunya dicampur tanah. Memandang hukum ini, tentu kita akan berpikiran bahwa anjing adalah hewan yang hina, rendah dan tidak berfaedah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Dia tidak menciptakan langit, bumi dan isinya dengan tanpa faedah. Semua adalah hak. Kita tidak boleh mencela apapun yang ada di bumi, sekalipun itu seekor anjing. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dengan syariat Islam, Allah telah memberi pelajaran berharga kepada Abdul Ghaffar dengan seekor anjing. Ia adalah Nabi Nuh. Kronologi penamaan ini karena kisah yang dialaminya dengan anjing. Muhammad bin Hamad ibnu Ilyas al-Misri dalam kitab Bada'id Zuhur fi Waqa'id Duhur mengkisahkan, Imam Kisai berkata bahwa nama Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur. Disebut Nuh karena saat ia melihat seekor anjing bermata 4, ia berkata, "Sungguh anjing ini sangat buruk." Tiba-tiba anjing tersebut berkata, "Hai Abdul Ghaffar, yang kamu cela ukiran atau zat yang mengukir. Apabila celaan itu untuk ukiran, sungguh seandainya aku bisa memilih, aku tidak ingin menjadi anjing. Dan apabila celaan itu untuk zat yang mengukir, maka sama sekali celaan itu tidak patut untuknya, karena dia adalah zat yang melakukan apapun yang dikehendaki." Setelah itu, Abdul Ghaffar Yanuhu meratap atau menangis, dan menangis atas dosa dan kesalahannya. Karena banyaknya dia menangis, maka dia disebut Nuh atau meratap. Selain itu, ada kisah seekor anjing penjaga Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang teguh mempertahankan iman dari raja yang keji. Mereka melarikan diri keluar dari kota. Di tengah perjalanannya, mereka diikuti seekor anjing, hingga akhirnya anjing ini menjaga mereka selama di gua. Ulama berkomentar anjing ini disebut Kitmir. Ia akan masuk surga sebagaimana Ashabul Kahfi. Kisah lengkap perjalanan Ashabul Kahfi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Kisah yang lebih menakjubkan terjadi di Mongol, sebab seekor anjing 40.000 warga Mongol masuk Islam. Kisahnya tercatat dalam kitab Mu'jam As-Suyukh milik Imam Az-Zahabi dan Ad-Dural Al-Kaminah milik Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berkata, suatu ketika para pembesar Nasrani berkumpul di Mongol. Mereka datang menghadiri upacara besar yang diselenggarakan sebab salah satu pemerintah Mongol masuk Nasrani. Dalam upacara tersebut, seorang pembicara dari Nasrani mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sampingnya ada seekor anjing yang dirantai. Ketika orang itu mulai mencaci Nabi, anjing itu menggeram, memberontak, lalu meloncat dengan mengincar lehernya. Hewan ini menggigitnya sangat keras. Para penjaga sampai kesulitan melepaskan gigitannya, dan baru berhasil mereka lepaskan dengan susah payah setelah lama mereka berusaha. Sebagian audien berkata, "Ini terjadi sebab ucapanmu yang mencela terhadap hak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Nasrani itu menjawab, "Bukan, anjing ini hanya membela diri. Dia melihatku menggerak-gerakkan tangan sehingga menyangka aku akan memukulnya." Setelah itu, dia kembali mencaci Muhammad, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Sontak anjing itu langsung memutus rantai dan melompat menerkam lehernya. Ia menggigitnya dengan sangat keras. Seketika itu, ia meninggal.
melihat kejadian tersebut. 40.000 orang Mongol masuk Islam. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.